Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Honorable Ustaz Zainuddin and Ustaz Eti Musfiko and the respectable and all my friends. Alhamdulillahirabbil alamin, may the best and which be upon the messenger his companions and will suffer follows them in the truth end of the day. Amma ba'du. Audience, I'd like to read the program that is the program we are going to have in this opportunity. First agenda, the opening. Second agenda, the reading of the Quran verses. Third agenda, the English and Indonesian speech delivery. Fourth agenda, the reading Islamic book or Qiraatul Kutub. Fifth agenda, the creation of centuries. Seventh agenda, the classroom. And now let's step to the first agenda, that is opening. Let's open our program this night by reading Basmalah together. Basmalah begin. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are having the second agenda, that is the reading of the Quran verses to our sister Naila Najwa, Jasmine, and sister Maura. Let's come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. I seek refuge in Allah from the temptations of the cursed people. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Did we not explain for you, Muhammad, your peace, and we remove it from your This head is made upon your back, and the seat is for you for the food. For indeed this worship will be you. Indeed this worship will be you. So we will visit your deities to stay up for worship, and we will merit your lodging. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tetaplah bekerja keras. Maka apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksan. Atas segala ihsannya. Tunai. Iya. That was the sister, the reading of the Quran verses is for Allah, bless and the greatest mercy to all of us, and also will touch anyone who listens carefully and obediently. Now, it is the trade agenda that is the English and Indonesian speech. Deliver to our sister Faikotul Nihaya and sister Asila Arizki. Please to come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Putri Dal Azhar, yakni Ustaz Zainuddin beserta istrinya Ustazah Evi Musyikoh. Yang saya hormati teman-temanku yang tercinta, dan saya hormati saudara-saudara yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin. The second time, verse and greeting. Continue to be forgotten our Lord Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his friend, and hopefully results of uses his people. My happy sister, I'm studying here for no other reason than to deliver a short speech with the title Charity, the Bridge of Goodness. Charity, it is not money, giving a portion of our wealth. It is a bridge that connects our heart with the need, linking our goodness to the mercy of Allah. Sedekah bukan sekedar memberikan sebagian harta. Sedekah adalah jembatan yang menghubungkan hati kita, menghubungkan kebaikan kita dengan kebaikan Allah. Charity is not transaction, a wedding reward. It is a mirror of sincerity. With receipt, accept a small part of what we have, be it many times, of effort and emulate Allah. That is generosity. It's time we open our hearts. Allah multiplies the reward, multiplies gratitude. Within us and depends our empathy. Moreover, charity brings a bridge that spans the gap between the rich and the poor,
the strong and the weak, the fortunate and the less fortunate. Sedekah bukanlah transaksi yang menunggu balasan, melainkan cermin keikhlasan. Ketika kita memisahkan sedikit dari apa yang kita miliki, baik itu uang, waktu, atau tenaga, kita meniru sifat Allah yang Maha Dermawan. Setiap kali tangan kita terbuka, Allah melipat gandakan pahala, menumbuhkan rasa syukur dan menumbuhkan rasa empati di dalam diri kita. Lebih dari itu, sedekah menjadi jembatan yang menyeberangi jurang, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang beruntung dan kurang beruntung. Every good deed, no matter how small, is another stone laden that's bridge. The bridge we build today, we get dust toward Allah preserve and towards happiness in this world and the hereafter. Setiap kebaikan sekecil apapun itu adalah batu lanjutan pada jembatan itu. Jembatan yang kita bangun hari ini akan menuntun kita menuju ridha Allah dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Jadi teman-teman tadi itu judulnya sedekah adalah jembatan kebaikan. Jadi mari kita jadikan sedekah sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai aksi sesaat. Mulailah dari hal kecil, seperti sisihkan sebagian rezeki kita, luangkan waktu kita menjadi relawan, kayak membantu, atau sekedar tersenyum dan memberi salam, itu juga sebagian dari sedekah. Dengan begitu, jembatan kebaikan akan terus melanjang atau melaju, menghubungkan kita semua dalam ikatan kasih dan keberkahan. Now we start the following agenda, namely the reading Islamic book or Qiratul Kutub to our sister Sarah Hamidah. Please come forward. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fi darin amin. 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 Amin ya Allah. Apa boleh bertanya? Arujulu mongko utawi wong lanang iku hijabi menyelamatkan wajah tapi sikut orang raja anjan dari saking lambung orang raja ayati lulan mendawake batnara menyelamatkan raja anta dari saking buku kawan raja terungkami dalam buku masih judi dan sujud waya jaharu dan berkerakan seporoju ikau ja'an jahru di dalam panggungan hijar wa idana bahu dan mengenalkan yang mengenali imrojul apa syai'un siji-siji di sholat di dalam sholat sabaha mongko maca tasbih waktu utawi awake waktu rojuli utawi awake wong lanang iku mak perkara baina surati dalam antaranya utai waruk tadi lan bengkul wal mar'atu utawi wong wadon iku tadunmu Gulatin satu mar'ah Ba'idona yang sebagiannya kamu ila ba'idun maring kamu
Batang ibu lagi mengalami kemaraan. Sultan suaranya pihak rojuli dalam piro-piro Titip ya, Ben. Wa'idha sabara dalam narikan yang kami imarah Opo syai'un sujuji kesolati dalam sholat Sopakot mako teklok Wajahnya umbadani kurati Dikabis sekabiani badannya apa Iku angkol kenaurat illa wajhahu aning wajahnya mar'ah wakafah Jalan-jalan. efek-efeknya mar'ah wal ahatu utami badan Iku karajuli kayang mana Bisawati kain salat. Pasal ini menjelaskan tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika salat. Kalau laki-laki mengangkat kedua sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya saat melakukan ruku dan sujud, mengeraskan suara pada tempatnya. Ketika laki-laki mengalami sesuatu di dalam salatnya, maka mengucapkan subhanallah. Sesuatu di dalamnya itu maksudnya ketika si imam itu salah rukun atau lupa rukunnya, makmumnya itu bisa mengingatkan dengan membaca subhanallah. Dan auratnya laki-laki adalah anggota badan di antara besar dan lutut. Kalau perempuan menempelkan sebagian badannya dengan sebagian badan yang lain, sehingga ia menempelkan perutnya pada kedua pahanya saat rukuk dan sujud. Memelankan suaranya saat sholat di dekat laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi sunnah mengeraskan suara jika ia sholat sendirian. Jadi perempuan misalkan sholat sendirian itu gak apa-apa, suaranya besar. Ketika perempuan yang mengalami sesuatu di dalam sholatnya, perempuan dianjurkan untuk bertepuk tangan dengan mengumpulkan punggung telapak tangan kanan dengan punggung telapak tangan kiri. Maksudnya itu ketika perempuan salah dalam rukun atau lupa dalam rukunnya, bisa mengingatkan dengan memukul punggung telapak tangan dan punggung telapak tangan kiri. Maksudnya itu begini, kan salah terus diputar terus bagiannya. Kalau salah Aku tuh mbak pasti mbak. Oh iya gini. Gimana mbak? Ulang. Orang muni aja mbak. Iya. Kalau ini. Berapa mbak? Gimana mbak? Dari biar dimakan nanti. Jangan berhenti. Mulai mbak. Gimana kita maksudnya gini? Orang kerungu aja imam mereka. Oh. Udah sih namanya. Mulai masih mbak. Iya Jemba gini. Kalau lagi atahiyatul gini berarti. Firly. Perinje. Siapa sih main? Perinje mbak Prian mbak Prian. Kalau atahiyatul kan biasanya salahnya tuh kayak di antara dua sujud gitu. Kalau di antara dua sujud dia 8 Ngapain? itu tuh udah masalah deh. Di antara dua sujud kamu udah tahiyat, nggak bisa dikasih tahu sebelum masuk rukun harusnya. Asal dia berdiri doang misalnya. Makanin mbak. Duh nggak bisa coba. Sekali doang tuh mbak. Orang kerungu ya. Kita urut. Ada lara doangnya. Terus. Ya terus masih tahunya itu sebelum rukunnya, misalkan atahiyat lupa atahiyat. Tapi iya. Kan lupa atahiyat pertama. Blenggomik. Sebelum atahiyat, sebelum berdiri, sebelum
Sebelum tahiyat. Lebihan obat deh. Kali semutan obat. Dan aurat perempuan yang merdeka adalah seluruh badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aurat perempuan itu di nyampe dagu, nyampe sini juga aurat, yang ini aurat. Jadi dalam sholat. Jadi kalau sholat itu mukanya kalau bisa itu. Gak apa-apa misalkan mukanya jelek juga dipesan. Jangan bersedih. Terus kan di batasnya itu di awal tubuh kamu di sini kan, ke sini. Terus sampai bawahnya itu lagi di sini. Kalau dari kalian gimana? Dari ujung anak telinga. Daun telinga ini di luarnya di sini. Sokin ke daun. Sedangkan aurat budak perempuan atau amat itu seperti aurat laki-laki, yaitu di antara pusat dan lutut. Apakah ada yang dipertanyakan? Bukan imam perempuan maksudnya. Woi, Mbak. Mbak. Imam maksudnya imam perempuan terus imam perempuan udah tapi iya sih imam perempuan juga imam perempuan terus gitu nggak apa-apa bisa. Tapi kalau misalkan kayak Lawan kan laki-laki, kita perempuan. Itu juga aslinya harusnya kayak gitu. Kayak gitu kan misalkan ngasih tahu misalkan misalkan. Tapi kan poinnya kan udah ngomong misalkan salah, tapi subhanallah aja nggak usah. Yang ngira ini tuh ya. Ini saya ndak kenal deh. Harusnya mah kayak gitu kita ngasih tahu ya yang Subhanallahnya di hati tak? Subhanallah di hati tak? subhanallahnya itu ya di mulut ingatin imamnya loh misalkan salah atau lupa Sini, bersuara. ya baca subhanallah. Subhanallah. Oh, kan gitu. misalkan lupa ruku si jamaahnya itu kan lupa otomatis kan belum ruku si jamaahnya. Nah mendekati sujud sebelum sujud itu jamaahnya udah subhanallah. Nah misalkan imamnya kedengeran berarti ya langsung berdiri lagi. Tepuk yang perempuan juga sama, jangan pas misalkan lupa ruku kasih taunya jangan pas udah sujudnya, kalau pas udah sujudnya itu salah. Mendekati sujudnya. Lah ya mau bayar ketan. Apakah sudah pertanyaannya? Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Apa sih, Bet? Jadi sekarang
Kita iklan dulu, kuis dulu ya Mbak. Nanti kalau yang bisa jawab nanti dikasih dompet tapi menyusul ya. Dapat mobilnya wajib. Gak mau. Dapat mobilnya wajib. Ini kuisnya dari yang tebak-tebakan fikih dulu. Soalnya orang yang bisa sholat tetapi tidak bisa menjawab salam temannya yang muslim, padahal keduanya muslim dan berakal. Mengapa? Orang yang bisa sholat tetapi tidak bisa menjawab salam temannya yang muslim, padahal keduanya muslim dan berakal. Mengapa? Karena kenapa temannya nggak bisa menjawab? Maksudnya gimana, Mbak? Ya udah ganti kan? Ya. Sholat apa yang tidak perlu diqadha jika ditinggalkan? Angkat tangan lah. Sholat wajib. Isya. Asyar. Tarawih. Enggak, bukan. Wajib. Aku wajib. Sholat wajib. Kan ada selain 5 waktu itu ada yang wajib. Idul Adha. Ikut pilih. Apa kan? Bukan. Kayaknya Kunya bareng-bareng sholatnya. iya sholatnya bareng-bareng terus. Sholat gerhana bulan. Betul. Ada hadiahnya nggak Mbak? Nanti hadiahnya nyusul. Lagi yang banyak. Hadiahnya hampers. Rumah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan logika ya Mbak. Mana yang lebih berat? 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? 1 kilogram kapas. Sebelum menjawab. Kapas. Harus ada alasannya loh. Karena kapas tidak. Menumpang beban. Ayo, apa yang banyak bisa? Ulang enggak? Ulang ya pertanyaannya ya. Langsung angkat tangan. Awas. Salma, awasin. Tuh. Mana yang lebih berat? 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Intan. Bawa bedak-bedak yang Jawabannya salah. Ada yang bisa benerin? Lagi. Ayo itu gampang Mbak. Enggak ada alasannya sih. Hanya jawaban saja. Besi. Salah. kapas. Salah. Jawabannya mana yang lebih berat? 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogramnya. Berarti yang tepat, kurang tepat. Kilo. Kurang tepat. Sekilo. Berat. Yang mananya? 1 Ada kilogramnya. yang lebih berat atau enggak? Lebih berat. Sama. Ya jawabannya sama saja, soalnya kan 1 kilogram. Gak ada yang lebih berat. Siapa yang muridnya Mbak? Siapa tuh yang lebih berat?
Tuh harus pinter loh. Lagi enggak? Lagi? Jagat. Tebak-tebakan ketiga. Pekerjaan apa yang melakukan tugasnya hanya dengan sebelah mata? Sekali lagi ya. Tentara. Pekerjaan apa yang melakukan tugasnya hanya dengan sebelah mata? Angkat tangan lah. Bah. Salah. Ganti aja ya. Ya belum jam belum dijam. Salah. Apa sang. Ih kita bega. Orang ngerti coba. Masa jawabannya tukang cukur? Ganti. Ganti ya. Benda apa yang keluarnya pas diputer? Salah. Kan benda. Ini plesetan ya? Balon. Itu semen. Salah. Angkat tangan. Sering dipakai kalau ya nggak tahu sih, sering di sini juga ada. Parfum. Apa li? Lipstick. Ya disebutin ya. Masa cuma lip gitu doang? Apa lip? Ya ini mas sendirian ini masalahnya. Lipstick. Betul. Nanti hadiahnya nyusul ya. Soalnya ini dulu yang angkat tangan. Nanti angkat tangan dulu ya sebelum menjawab. Lanjut. Terus yang pintar matematika ini mau soal matematika. Misalkan hari ini hari pertama ya. Hari pertama tuh hari Jumat. Terus hari ke-21 berarti hari Jumat hari. Terus kalau misalnya hari ke-50 hari apa? Salah. Hari Rabu. Sabtu. Betul. Dua kali lipat dia. Enak aja. Yang ngomong yang jauh luar ya berarti. Ya udah ganti, nggak mau lah. Masa nggak bagi-bagi sama yang lain? Dikasih bonus aja. Beda bonus. Hari ini hari Rabu. Terus diam ya Mbak Yana. 25 hari selanjutnya hari apa? Jumat. Kamis. Selasa. Minggu. Aku tadi ini kayak gini Jumat. Sabtu. Itu Firti. Apa Fir? Minggu. Udah hitung dia juga. Minggu. Rabu. Apa Mbak Firti tadi? Sabtu atau Minggu? Sabtu. Jawabannya apa? Sabtu. Salah. Minggu. Main Minggu. Minggu. Yeay. Selamat kepada Mama. Saya dibagi sama Mbak. Tadi siapa? Aku. Mbak Elok, Mama Mai, sama Mbak Lulu. Satu lagi. Dua lagi apa? Satu lagi. Dua lagi. Mana? Dua lagi ya. 5 lagi. Ini plesetan lagi ya. Nggak kelihatan. Kenapa orang botak selalu bahagia? Apa sih Rin? Salah. Gak usah keramas. Jangan jangan marah. Apa?
Tatuban. Betul. Soalnya kan nggak ada rambutnya, jadi nggak ada beban enak banget teman-teman. Satu lagi ya, terakhir. Satu lagi, dengerin yang ngomong. Nanti angkat tangan dulu. Mobil apa yang bikin nervous, grogi, takut, dan stres? Salah. Mobil apa yang bikin nervous, grogi, takut, dan stres? Ini tebak-tebakannya tentang perasaan. Salah. Apa itu tadi? Nanti dulu. Salah itu tadi, nama udah jauh. Apa namanya? Bukan. Ini soalnya mobil. Tapi tuh bukan tentang mobil. Mobil apa yang bikin nervous? Nervous kan? Nervous, grogi, takut, dan stres. Saya ketemu dia. Salah. Nervous tuh kayak kurang percaya diri. Salah. Nervous. Apa sih yang bertanya? Bukan. Sang. Kayak misalnya Clue. mobil apa yang bikin nervous, grogi, takut, Perasaan. dan stres? Kan misal Ini Anca. Apa sih? Kata Neles. Ngomong aja. Mau bilang cinta tapi takut salah. salah. Kan ya, misal yang nyetir mobilnya tuh umur 5 tahun. Terus kan berarti kan nggak boleh. Nah nantinya tuh apa gitu? Kecelakaan. Salah. Sakit hati. Kayak misalnya Sedih. plate wis kadaluarsa. Iya, mobil apa gitu? Tilang. Ya itu. Hajinya. Mobil tapi titik maning. Apa sih? Mobil. Mobil. Atikom, aku bilang. Udah disebutin, cuman ada yang kurangnya. Bilang Tiko. Apa jawabannya? Mobil ditilang. Sang baiklah. Iya sampai. Haji kita beda beli ngerti. Mobil surat tilang. Guys, bakal gaji deh. Ada pun sih mbak, bakal gaji. Ada pun nggak pernah. Nih, ini sangat-sangat gampang kata Umar. Terakhirnya. Duluan ya. Mobil, tentang mobil lagi, tapi tentang agak-agak gimana gitu. Gimana gitu? Bisa coba. Mobil apa yang bikin galau? Ditolak, dukun bertindak. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Ganti lagi, satu lagi aja. Ganti. Ya udah ganti ya. Apa jawabannya? Apa dulu? Tentang Apa dulu jawabannya tadi? Kepo. mau bilang kamu pergi. Jangan gaji sih mbak. Ya ini mending rada nyaman. Sayur-sayur apa yang susah move on? Sayur-sayur apa yang susah move on? Alah. Sayurnya warna hijau. 5
itu berapa kata gitu. Bayammu. Udah yang jawab yang udah dapat udah. Gampang itu ada clue-nya udah disebut. Iya, udah disebut. Tapi belum. Ingat bayang-bayangmu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Satu kali lagi aja dibenerin udah. Ingat bayang-bayangmu. baru jawab. Apa itu? Bayang-bayangmu. Iya. Bayang-bayangmu. Pasti teringat bayang-bayangmu. Betul. Bayang bang. Udah lah. Tekor coy. Aku. Ya udah, bonusnya cepetan Yupi aja 1. Lanjut ke acara selanjutnya. Now is the fifth agenda, that is the creation of sacrifice for Al-Fadila. Please our performance. Ketinggalan ini. Ketinggalan. Teguh teh kan sama? Apa pak gue? Saper sih biasa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the spectacular performance. Please to give applause. And now let's close off our program by reading Hamdalah together. Thank you very much for your attention to join this meeting, and my good bless us and forever. The last we say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.